Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, 3 negara dukung Timnas lolos Piala Dunia 2026. Emil Audero Mulyadi masuk sebagai pesaing utama Martin Paes. STY kembalikan ketajaman lini serang Timnas era Boa Salosa. Ketiga, Tom Haye buat malu pemain yang pernah tolak Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia tampil impresif di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 negara pun ikut optimis mendukung Timnas menjadi finalis di ajang tersebut. Media Vietnam Soha melihat Timnas Indonesia sebagai tim kuat setelah dihuni oleh banyak pemain keturunan. Timnas Vietnam pun merasakan ketangguhan Timnas Indonesia 2 kali beruntun. Selain media Vietnam, YouTuber asal Amerika Serikat Soltero dan Edward Reynoso lagi-lagi memberi perhatian lebih kepada Timnas Indonesia. Ia menilai tak ada alasan bagi Timnas Indonesia untuk setidaknya minimal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan terakhir, pengamat sepak bola asal Malaysia Faiz Gurun kagum dengan perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Ia menilai hanya masalah waktu bagi Timnas Indonesia untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal mendapat berita bahagia pada sore ini. Kabar bahagia ini dijamin membuat masyarakat Malaysia dan Vietnam bakal iri. Kok bisa? Lantas, apa kabar bahagia yang dimaksud? Kabar bahagia yang dimaksud adalah FIFA akan merilis secara resmi ranking FIFA April 2024 pada hari ini, Kamis 4 April. Ranking FIFA ini merupakan update dari serangkaian hasil yang didapat sejumlah negara pada FIFA Matchday Maret lalu, di mana Timnas Indonesia 2 kali bersuah Timnas Vietnam di lanjutan Matchday ketiga dan keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas sang lawan. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia tak hanya selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga diprediksi bakal terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman footballranking.com, 2 kemenangan atas Vietnam membuat skuad Garuda mendapat tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Tambahan poin tersebut membuat ranking FIFA skuad Aswan Sintayong naik 8 posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. Timnas Indonesia pun mencetak 2 sejarah sekaligus rekor untuk ranking FIFA April ini. Dalam beberapa hari terakhir, nama Emil Audero muncul sebagai kandidat pemain yang segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini pun memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya bersanding dengan bendera Italia. Munculnya bendera Indonesia ini ditafsirkan banyak pihak sebagai kode kiper 27 tahun ini bersedia memperkuat skuad Garuda. PSSI masih melanjutkan proses Martin Paes. PSSI pun dipercaya bakal terus mengawal Martin Paes hingga nantinya mendapatkan paspor Indonesia dan dapat memperkuat skuad Garuda. Kiper yang kini masuk radar Liverpool itu bakal menjadi pesaing sempurna Emil Audero jika PSSI berhasil mendapatkan kiper Inter Milan tersebut. Terlepas dari polemik statement ayah Audero, tak bisa dipungkiri bahwa Audero adalah kiper kelas dunia yang bersedia membela Indonesia. Gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan memilih memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname Brian Tefreden. Brian Tefreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk Timnas Indonesia. Tulis akun Instagram @footballindonesia menyatut pernyataan Brian Tefreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai Erick Thohir rapat dengan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus pada Rabu 3 April kemarin. Keduanya fokus untuk membuat jadwal kompetisi Liga 1 musim depan.
Erick Thohir meminta dua hal kepada Ferry Paulus dalam rapat tersebut. Pertama, pihaknya meminta PT LIB untuk membuat jadwal kompetisi domestik hingga tahun 2027. Kedua, PT LIB juga harus menyesuaikan kalender kompetisi domestik dengan agenda Timnas Indonesia hingga 2027. Untuk mewujudkan hal tersebut, Erick Thohir meminta PT LIB bertemu dengan PSSI dan BTN yang mengkoordinasi urusan Timnas Indonesia. Erick Thohir juga meminta PT LIB untuk memilih prioritas sesuai agenda Timnas Indonesia di berbagai ajang yang diikuti sampai tahun 2027. Timnas Indonesia berpotensi besar memiliki trio striker mematikan rasa Eropa andai dua pemain keturunan ini resmi dinaturalisasi. Teranyar, Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi yang jadi bintang saat bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari keempat pemain tersebut, nama Ragnar Oratmangun layak dapat sorotan lantaran kehadiran bintang Fortuna Sittard tersebut jadi jawaban atas masalah Sintayong di lini depan Timnas Indonesia. Meski baru debut bersama skuad Garuda, namun Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol dari sudut sempit di peluang pertama yang ia dapatkan kontra Vietnam kemarin. Gol Ragnar Oratmangun tersebut jadi indikasi bahwa lini depan Timnas Indonesia yang selama ini mandul di Piala Asia 2023 bakal segera teratasi. Selain itu dikabarkan oleh Romani serta Ilyas Alhaf yang musim ini sama-sama tampil memukau di kasta teratas Eropa bakal memperkuat Timnas Indonesia juga. Timnas bakal punya trio lini serang mematikan jika ketiga pemain tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ASTY, seperti halnya Timnas era Boas Salosa, Bambang Pamungkas, dan Budi Sudarsono di masa lalu. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye cetak gol di depan pemain yang menolak dinaturalisasi Miss Hilgers dalam laga antara SC Heerenveen menghadapi FC Twente. Pada pertandingan lanjutan pekan ke-28 Eredivisie Belanda di Stadion AB Lenstra Kamis dini hari, Heerenveen ditahan imbang dengan skor 3-3. Tom Haye yang dipercaya sebagai starter pada laga ini bermain cukup apik dengan menciptakan gol penyama kedudukan melalui titik putih. Miss Hilgers dan Tom Haye pada laga kali ini tidak bermain penuh, di mana Hilgers ditarik pada menit ke-64 sedangkan Haye tampil 84 menit. Akan tetapi beberapa hari terakhir Miss Hilgers dikabarkan bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Desain jersey Timnas Indonesia masih menjadi polemik di masyarakat pecinta sepak bola. Sejak Erspo memperkenalkan desainnya, sebagian pihak merasa tak puas. Bahkan muncul kabar desain jersey tersebut mau diganti. Namun dikonfirmasi ke PSSI mengaku belum tahu perihal pergantian desain jersey tersebut. Boleh saja toh mereka mengusulkan ganti desain jersey. Siapapun boleh mengusulkan jersey, nggak ada masalah. Ungkap Arya Sinulinga. Menurutnya jersey bukan faktor penentu prestasi dari Timnas Indonesia. Jersey yang dipakai skuad Garuda, kata Arya, bukan bak kostum Superman.